Bakes Bampol ya, yang kami hormati beserta jajaran. Kemudian hadir di sini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, betul Pak ya? Beserta jajaran. Kemudian ada Forum Pembaruan Kebangsaan, pembaruan kebangsaan, hormati beserta jajaran. Kemudian forum sesuai dengan agenda rapat kita hari ini ya, yaitu rapat dengan pendapat sekaligus silaturahmi bersama beberapa forum dan forum yang mendapatkan dana hibah melalui Bakes Bampol Provinsi tahun 2025. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan atau rapat selanjutnya, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu Pak ya. Saya Nur Azmi Hasim, Ketua Komisi 1 dari Provinsi Riau. Saya dari fraksi Partai Demokrat. Mungkin atau saya langsung sebelah saya Sekretaris Komisi 1 ya. Pak Ahmad dari fraksi PKS. Kemudian ada Pak Mardani ya, dari fraksi Demokrat. Kemudian ini senior Komisi 1 Pak Andi Taufik ya. Mungkin karena kalau Pak Kaban dan juga Pak Menwa kali saya sampaikan dari Bungkaris Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai dari Bapak dulu lah dari forum, ada beberapa forum dari warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Izinkan mungkin Bapak ada yang belum kenal sama saya. Saya Kepala Badan Kesbangpol Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Riau, Pak Rudi. Sebelahnya lagi Bapak kita anggota dari FPK Forum Pembaruan. Sebelahnya lagi juga anggota FPK Provinsi saya Pak, yang saya bawa. Mudah-mudahan mohon arahan dan petunjuknya. Apa saya langsung presentasi atau bagaimana Pak Ketua? Mohon petunjuknya. Langsung silakan. Buka kan? Penanganan konflik. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan di 4 bidang tadi Pak. Kemudian pengevaluasian di 4 bidang tersebut sekaligus kemudian bidang daerah kita kenal dengan Porkopinda. Ditambah lagi dengan sekarang adanya pelaksanaan paskibraka ada di Kesbangpol Provinsi Pak. Ini penambahan baru berdasarkan Permendagri 84 tahun 2022 sampai dengan 2026 adalah program prioritasnya mewujudkan sumber daya manusia yang beriman. Tujuan RPJMD itu meningkatkannya kerukunan umat beragama dan meningkatkan pemahaman kehidupan TT. Kemudian tujuan OPD kita lah meningkatkan kerukunan umat beragama dan meningkatkan pemahaman kehidupan berdemokrasi. Sasaran OPD kita ada 5 itu. 1, menurunnya konflik sosial di masyarakat. Sama itu, silakan masuk Pak Ketua, Pak Kiai. Target kita untuk tahun 2025 77,11, meningkatkan pemahaman demokrasi. Banyak kami menembak. Next, lanjut. Lanjut aja next. Ini Pak, kira-kira total belanja kita 2000 DL 700 juta. Jadi sudah kena efisiensi semua Pak, sampai sekarang belum cair ribanya Pak. Sudah pengajuan ke BPKD. Next, lanjut. HP dari BPK itu merupakan salah satu syarat untuk menghibahkan dana dari Badan Kesbangpol kepada partai politik kita yang ada di sekitar pantai. Mudah-mudahan di bulan 5 ke bulan 6 ini Pak, paling lama hibah kewaspadaan dini 728 juta, totalnya 20 miliar 8 sekian lebih Pak. Next, lanjut. Sekian dan terima kasih. Itu aja Pak kira-kira penjelasan dari Kabupaten Kesbangpol. Mohon petunjuk. Kewaspadaan dini 728 juta, totalnya 20 miliar 8 sekian lebih Pak.
Next, lanjut. Sekian dan terima kasih. Itu aja Pak kira-kira penjelasan dari Kapolres Bangpol. Mohon untuk salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi 1 dan seluruh jajaran dan Kepala Kapolres Bangpol juga Iwi, terkait dengan kegiatan FKUB. Mungkin kami review dulu di 2024. Alhamdulillah kita memang lebih banyak kegiatan kita adalah terkait dengan peran dan fungsi daripada forum kerukunan umat beragama, terkait juga tentang bagaimana menguatkan dan merawat kerukunan sebagai yang selama bertahun-tahun Riau ini selalu pada posisi nomor 3 dari bawah dari 34 provinsi. Selalu dinilai kita ranking 2 nasional. Di ranking 2 nasional, alhamdulillah. Ini karena memang kolaborasi bersama, termasuk juga dukungan dari pemerintah dalam mendukung khususnya dukungan anggaran. Nomor 3, nomor 1. Tapi setelah ini kalau di sini kan kita lihat nomor 1 nih. Ternyata ada data yang belum masuk di atas itu kita NTT, ya NTT. Tapi kita sudah 84 kemudian di Sumatera Barat. Kita selalu di atas, misalnya kalau di bawah Sumatera Barat, kita di atas Sumatera Barat. Alhamdulillah di 2024 kemarin naik ke 2000 ke ranking 2 nasional itu. Ini kami yakin. Jadi sedikit anggaran. Jadi banyak yang duduk, insya Allah semakin. Tapi itulah kopi-kopi, maksudnya kopi-kopi dalam perkara kopi ini bukan kopi walaupun dalam iman, khususnya interfaith ya, lintas iman ya, insya Allah. Nah, terkait di 2025 dengan gambaran anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, kita bisa melaksanakan kegiatan yang memang belum masih dalam proses itu. Dan di tahun ini kita memang terkait dengan efisiensi juga hanya melaksanakan sekitar 7 kegiatan pada posisi wasatiyah dalam kita istilahnya. Pekerjaan dikejarnya umat dan wasatiyah itu. Jadi wasatiyah itu jadi sikap berpikir, berperilaku, bertindak. Selanjutnya yang saya hormati Ketua FKUB, FKDM dan seluruh perangkat yang ada di yang hadir pada hari ini, juga rekan-rekan dari FPK Provinsi Riau yang hadir di sana. Jadi merawat dan kebangsaan ini memang berat. Ya. Kita tidak mau seperti terjadi lagi beberapa peristiwa yang ada di Republik ini. Ya, kita lihat dari Aceh juga ingin singkat adalah melestarikan keharmonisan dalam keberagaman kita. Ini yang menjadi tugas utama kita. Tentu hal ini juga membantu Bapak Kesbangpol dalam rangka melaksanakan terdaftar sebanyak 80 paguyuban mulai dari Aceh sampai Papua. 80 paguyuban. Tentunya dalam hal ini dengan banyaknya paguyuban dan berbagai etnis ini tentunya tidak mudah potensi pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa indeks bela negara Indonesia Provinsi Riau ada pada kategori bagus. Kita terbaik. Buktinya kita itu terbaik. Kemarin itu ada acara-acara program kita melakukan 2 acara besar, yaitu mengenai parade budaya kebangsaan se-Indonesia. Jadi karena itu kita mendapatkan kategori bagus. Tahun 2024 yang sangat kita cintai. Mungkin pendanaan juga sampai kepada Bangpol 3 tahun yang lalu kita mendapat 2,1 miliar. Sekarang kita 500 juta, seperempatnya lagi. Sampaikan sini ada catatan-catatan ini yang mungkin
pada tahun ini karena dengan dana yang demikian yang telah disampaikan tadi, mungkin kita akan coba terus mengadakan itu mungkin yang memang sesuai dengan dana yang tersedia. Itu akan kita lakukan pada tahun 2025 ini. Mudah-mudahan besok dengan adanya support dari Bapak-Bapak Komisi 1 untuk tahun 2026 tahun 2024. Ini yang dapat kami sampaikan. Memang banyak sekali yang akan kita sampaikan sebetulnya pada saat ini, tapi mungkin waktulah mengizinkan mungkin kami akan serahkan saja ya mengenai laporan kegiatan tahun 2024 dan juga. Saya pikir masih muda semua, makanya saya pikir saya sapa dengan Abang dah izin. Terima kasih. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Riau itu dasar hukumnya adalah Permendagri nomor komunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. ATHG itu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Provinsi Riau. Kemudian yang kedua, memberikan laporan karena tim Kewaspadaan Dini daerah ini sudah ada juga yang diketuai oleh Pak Kaban juga, Pak Kaban ya, sekretarisnya ya, tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah dengan unsur-unsur vertikal seperti Polda, Korem, dan Kejati. Mungkin izin di laptop saya mau tadi. Ya. Kemudian dapat kami sampaikan kemudian unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat, mahasiswa, ormas, dan lain sebagainya. Kemudian masalah pengungsi luar negeri. Mungkin itu permasalahan terkini yang terjadi di Provinsi Riau yang dapat kami sampaikan informasi terkait data-data yang kami punya. Mungkin demikian tugas dan fungsi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua karena sudah memaparkan apa yang menjadi jelas apa yang menjadi pemaparan Bapak tadi. Saya pikir kalau kita lihat tujuan OPD, sasaran RPJMD, sasaran OPD, tadi saya melihat salah satunya menurunnya konflik sosial di masyarakat. Ya. Mungkin dari kami akan menampilkan kegiatan RPK yang telah kita laksanakan. Silakan beberapa menit. Ya. Dari masukan. Tapi karena lain posisinya sebagai anggota dewan yang meletakkan kami ada fungsi pengawasan fungsi anggaran, yang kiranya memang ini menjadi kewajiban kami untuk mendengarkan apa yang menjadi kegiatan Bapak. Ini memang membutuhkan anggaran lebih daripada sekarang. Tidak sama Pak, bagaimana cara supaya ini ditingkatkan dan begitu sesuai dengan usulan Pak Kaban tadi ada penambahan anggaran di tahun 2026 ya. Ini case bangkol berapa tadi itu sedikit cuma Pak gitu. Ya masih sedikit itu ya karena anggaran sedikit ya gitu. Ya jadi mungkin kami bilang oleh Pak tadi sebagai ketua RKD masing tugas dan fungsi dari forum yang ada di Provinsi Riau. Nah, sambil menunggu video, silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan, ya, menanggapi apa yang menjadi tanda ya. Siap. Baik, yang saya hormati seluruh ketua FKUB, Pak Ustadz, beliau ini adalah senior nih Pak. Kami kebetulan saya ketua Paguyuban, saya di bawah beliau. Terus yang saya hormati kewaspadaan dini. Ini tadi dia sudah panggil abang dah. Ini kalau di teman-teman aktivis ini kalau sudah dipanggil abang dan agak berat juga kita sama hindari. Jadi tentu yang pertama adalah kita ingin mengapresiasi di Kesbangpol dan teman-teman bapak-bapak dan FKUB, FPK dan kewaspadaan dini karena ada kerja berat di 2024 yang lalu dan alhamdulillah kita sering berkoordinasi di 2024 terkait pileg dan pilkada dan alhamdulillah kita di Provinsi Riau berjalan dengan baik dan sukses walaupun ada beberapa PSU
alhamdulillah juga ini menjadi suksesi kita di Provinsi Riau. Tentu ini perlu kita apresiasi dari semua kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di 2024. Memang badai ternyata kita di Riau ini masyarakat Melayu yang budi pekerti dan sebagainya cukup bisa beradaptasi dengan cepat sehingga konflik-konflik di masyarakat dan sehingga bisa dapat mendukung program-program dari Kesbangpol. Bagaimana penguatannya ke depan. Saya kira yang menarik adalah yang perlu kita cegah adalah soal maraknya ormas hari ini yang pernah terjadi juga di Pekanbaru, soal yang viral-viral soal masalah ijazah yang ditahan dan sebagainya, itu juga perlu menjadi atensi kita karena Provinsi Riau menyumbang PHK terbesar nomor 2 se-Indonesia. Ini perlu kita waspadai konflik-konflik di internal di masyarakat. Terus yang selanjutnya, satu tempat yang dilirik semua orang di luar daerah karena masih banyak lahan-lahan yang belum bertuan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Sedangkan masyarakat Riau, kita sebagai putra Melayu dan sebagainya yang terlahir di Provinsi Riau tidak mengikat dan sebagainya. Karena perlu juga Pak, karena kalau kita melihat dari APBD hari ini, ya kan ini tidak cukup nih Pak. Nah, apalagi ini tergambar sangat luar biasa, misalnya Kesbangpol sekian miliar, terus misalnya di Kesbangpol juga melemah. Saya kira tetap ini semangatnya bagaimana inilah hari ini kita diuji semua dengan kondisi, dengan ketiadaan bahwa di sini kalau kita lihat motivasi itu ketika kita susah, disitulah kita lihat teman kita sesungguhnya. Pelayanan untuk masyarakat tidak dikurangi karena itulah tujuan kita bagaimana mensejahterakan masyarakat baik dari bentuk pelayanan dan sebagainya. Mensejahterakan itu bukan soal mereka dapat apa, tapi bagaimana mereka bisa mendapat pelayanan, informasi dan sebagainya sehingga untuk merawat kerukunan ini kan butuh sosialisasi. Ya, memang kalau bicara menjaga, merawat, ya, apalagi menghindari terjadi konflik itu butuh anggaran besar. Tapi saya sepakat nih, lebih besar ketika sudah terjadi konflik. Betul Pak ya? Karena untuk mengulang lagi awal kan lebih besar biaya yang digunakan. Nah, pertanyaan saya kira-kira FAUB sendiri dengan anggaran 1 miliar yang di tahun 2024, kegiatan-kegiatan tadi apakah bisa dilaksanakan kembali atau tidak Pak? Dengan sosialisasi sebanyak 12 kabupaten kota, ya, apakah menggunakan anggaran tadi hanya untuk kegiatan ataupun di kabupaten kota yang kira-kira beragamanya mungkin agak terjadi besar konflik begitu, ya, atau kira-kira kalau mungkin di daerah yang kira-kira beragam masyarakat ada Auni, salah Pak kabar tadi. Auni saya cerita Auni. Sorry Pak ya, salah dengar. Ya Pak Auni ada 80 gitu. Termasuk disebutkan dari Pak Andi tadi, gitu ya. Apa tadi Pak? Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Bapak ketuanya ya. Tidak pembuluh gitu. Nah, gimana caranya Pak kegiatan kita untuk merangkul 80 paguyuban ini, ya, dengan anggarannya ada yang tersedia, Bapak seperti apa, ya. Kemudian untuk FKDM, nah FKDM sendiri, nah ini kan bicara menghindari terjadi konflik. Nah, di kampung saya itu Pak ada masalah kemarin semacam ajaran. Nah ini kan pakai ya, artinya ini kan agak lain gitu, agak lain sehingga terjadi semacam perdebatan di kampung. Nah dari FKDM sendiri ya, untuk mensikapi ini gimana caranya? Ya, tidak pertanyaan itulah. Ya. Silakan Pak langsung dijawab, mungkin tidak membutuhkan pertanyaan dari Pak Andi tadi. Silakan Pak Udin, Pak Ketua Pak Udin. Baik, terima kasih. Kita selalu paling tidak DPR Dapil situ kita jadikan sebagai narasumber. Ya. Nah, insya Allah. Kalau seperti tahun kemarin itu yang masif yang sering turun Pak Ketua Media Tim. Ya, itu beliau Inhil yang memang tahun lalu
sangat minim Pak Ketua. Pak dia memang di antar kabupaten di Riau ini yang cukup minim dukungannya untuk yang lainnya alhamdulillah bagus. Khusus untuk Inhil yang saya juga agak malu kan, itu kampung saya sendiri. Bahkan bupatinya ya biasalah kita, cuman mungkin kurang komunikasi kawan-kawan. Kami kan dari jabatan politik, jadi kami akan undang, ya, hadir bupatinya, apalagi bupatinya salah satu pendukungnya dari partai yang hadir kan begitu. Bisa kita mendorong Pak agar di daerah atau kabupaten kota itu. Belum saya sampaikan, saya ingin melampirkan dan dalam menunggu soalnya. Nah, soal ini baru saya sampaikan. Silakan. Beliau yang ketuanya Bang Andi ya. Banyak hal yang kami lakukan. Jadi sederhananya itu kalau kita sering ketemu, sebesar apapun persoalan itu pasti mendengarkan. Kami nggak pakai itu. Panitianya seluruh paguyuban yang ada. Pengisi juga kawan-kawan. Jadi tahun berapa Pak Andi kemarin mengisi tarian itu Pak? Kalau kaya dicurigai, kalau miskin ya saya sendiri. Mungkin itu karena kami tugas-tugasnya di lapangan dan terkait dengan informasi yang ada itu selalu kami berikan kepada pimpinan Yang dibuat oleh pemerintah ini, yang disampaikan oleh pemerintah daerah, kita semua kan saling berhubungan gitu sebetulnya begitu. Nah, mungkin dari FKDM sendiri, saya pikir ya ini forum yang di tengah-tengah, artinya segala informasi itu didapat dari FKDM sehingga baik gitu. Tapi kan kalau dari Bapak sendiri, ini daerah ini konfliknya akan menimbulkan konflik dari segi agama begitu. Nah, sampaikan ke forum-forum dua forum ini sehingga mereka lebih fokus ke sana. Nah, itu sepertinya gitu. Jadi dari segi konflik terutama konflik agama lah Pak ya, karena kalau agama sensitif gitu. Ya. Penambahan sama Dewan. Ya, silakan Pak Adi. Ini menarik tadi apa disampaikan oleh di FKDM. Itu juga ada informasi bisa disampaikan dengan pimpinan atau ketua komisi. Karena kita juga bermitra, jangan nanti informasinya hanya teman-teman APH saja. Kami sebagai wakil rakyat juga punya cara untuk treatment ke lapangan. Ketua komisi, sehingga bagaimana kami DPRD punya yang dekat dengan masyarakat bisa punya cara untuk penetrasi yang di lapangan. Saya kira itu mungkin ketua, jangan nanti di teman-teman APH saja. Ibunya kita tidak tahu nih ketika masyarakat nanya. Mungkin Bapak bisa mencari informasi di desa atau di tempat tertentu itu, ini masalah peta. Jadi BPN ini Pak, salah satu yang terkait BPN itu dia sudah dari kampung, dari dulu udah kampung. Kita tutup nanti Pak ya. Terima kasih Pak Adi, memang bicara masalah pemerintahan ini sudah menjadi bukan sumber lagi ya, kami sendiri insya Allah kita akan mendorong juga namanya Pak Dan FKUB. Jadi begini, saya mencoba ya, menanggapi sedikit, menyelaraskan, melihat dari anggaran-anggaran yang ada tadi. Mengapresiasi kita sudah melewati tahap pemilu, pilkada. Tapi ada satu hal yang cukup penting. Ini kan saatnya masa transisi. Masa transisi pemerintah baik dari pusat ataupun di daerah. Kalau memang ada peluang kita menambah anggaran mereka nanti ketua, ya, harus ditambah kegiatan-kegiatan itu. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang walaupun tanpa biaya bisa berjalan, itu sangat luar biasa. Ya, mungkin karena kecintaan pada bangsa ini, bahwa banyak hal-hal yang dilakukan bapak-bapak semuanya ini udah, walaupun ada biaya, semuanya bisa dilaksanakan. Kalau seandainya mengenai anggaran dan kegiatan yang harus kita tambah, mungkin kita bisa berdayakan pihak-pihak eksternal. Saya yakin dengan stabilitas yang ada di masyarakat itu kan akan mempengaruhi yang punya usaha bisnis ya. Jadi kalau saya lihat dari anggaran itu, apa yang bisa kita lakukan? Selanjutnya juga saya menyampaikan di DPR bahkan
apresiasi buat Kesbangpol dan forum yang ada di dalamnya, yang selama ini walaupun dengan biaya yang sangat minim bisa menjaga stabilitas yang ada di sana. Dan kami berharap ya, dengan keberhasilan menjaga stabilitas ini, PR yang lebih beratnya itu setelah pemilu ini, di masa transisi kepemerintahan ini kita harus bisa lebih kuat menjaga stabilitas. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang satu lagi Pak Kabar. Cuaca panas daun kering. Apa jawabannya Suai kan? Cuaca panas daun kering. Bila petang jangkrik berbunyi, handphone Pak Kaban ada bunyi berdering. Tandanya mudah untuk dihubungi. Tapi saya tak punya nomor handphone. Jadi terima kasih, hari ini sungguh luar biasa bagi kami pribadi, datangan dari anggota seluruh forum baik FKUB, kemudian FBK dengan KDM ya. Dari ini barangkali baru kita melihat kondisi adanya efisiensi anggaran. Saya lihat tadi dari tahun 2001 hingga 2005 ada perbedaan. Ada beberapa dana hibah yang tahun 2025 malah tak ada sama sekali. Nah, saya ingin mengetahui apakah ketidakadaan ini juga akan berdampak kepada dinas terkait yang telah berjumpa mungkin 2 tahun belakangan. Mohon izinnya informasi. Dan terakhir, nanti ditambah kalau ada, terima kasih di atas segala kehadiran kita semua pada sore ini. Mudah-mudahan ke depan kita tambah bersinergi dan berkolaborasi dalam bersosialisasi untuk kemajuan masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amal. Kita ada KDN, ada yang ditampilkan dari 2021 sampai 2025. Saya secara pribadi mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, karena kalau dilihat hasil kinerjanya tadi itu terlihat sampai saat ini, alhamdulillah kondisi sosial di masyarakat khususnya di Provinsi Riau ini masih terjaga aman, damai. Saya rasa mungkin peran-peran forum ini, yang ada 3 forum yang dibawa Kesbangpol ya Pak ya, FKUB ini umat beragama ya, forum umat beragama, FPK ini forum pembaharuan, pembaharuan. Berarti di bawah ini yang paguyuban itu ya, 80 paguyuban itu. Dan yang terakhir FKD banyak mungkin Pak Ketua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kaban bisa langsung jawab secara sebelum ya, karena jam 4. Sekarang saya titik. Karena ada Pak Ketua Pak Adi Muhammad Sumarga dari sana, transaksi ini bahaya banyak, sangat berbahaya sekali kalau bukan kita jaga. Dan itu banyak karena suatu daerah mau juga berkembang itu stabilitas semuanya ada pada partai politik yang ada di provinsi. Ada 9 Pak, yang 9 kriteria bulan kedua karena anggaran kita kemarin tidak tersedia, maka kita kriteria kedua insya Allah untuk alhamdulillah dari Pak PBK saya sendiri Pak Ketuanya Pak. Ini juga nanti tahun 2020 kan kita juga didorong dari banyak Pak secara personal aja Pak. Ini berarti kepalanya tuh memang orang Kepala Badan Kesbangpol selaku Ketua Warga ya, menjadi komjen itu Pak. Makanya saya tanya tadi, apakah tadi kan gini, kalau KPT ini forum koordinasi penanganan terorisme ya, ketuanya saya Pak. 2, 3. 1, 2, 3. Semangat Pak. Oke. Semangat. 1, 2, 3. 3.
semangat Pak. 1, 2, 3. Oke. Ini ada lagi. Siap. Yang lain itu bukan aku.